Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita bertemu lagi di channel YouTube Pokjaluh Lampung Barat. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya mulai di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Bapak Ibu seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kali ini saya akan membawakan 3 cara bagaimana supaya kita tetap bersyukur kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang sudah diberikan kepada kita, akan tetapi terkadang kita lupa bagaimana cara mensyukurinya. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah sudah berpesan yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga kita harus bersyukur, dan tentunya saya tidak bosan-bosan mengajak untuk selalu bersyukur dengan menggunakan nikmat yang ada ini supaya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang diberikan kepada kita ini semakin hari akan ditambah oleh Allah. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan hendaklah jika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, lalu kemudian bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat itu? Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, yakni bersyukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Kita harus menyadari, memahami, dan meyakini bahwa semua yang kita rasakan saat ini adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak menjalankan ikhtiarnya saja. Selebihnya yang mengizinkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah meyakini, memahami semua itu datangnya dari Allah, insya Allah kita tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah menyalahkan siapapun. Dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, tetap merasa bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan kepada kita saat ini.
Kemudian cara bersyukur yang kedua yakni asyukru bil lisan. Bagaimana itu? Bersyukur dengan lisan, yakni dengan cara mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dikala kita hidup senang, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula sebaliknya, dikala kita dalam kondisi kekurangan, kesedihan, bahkan diuji oleh Allah, tetap kita mengistiqomahkan dengan kalimah thayyibah alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Karena senang, sedih, susah, dalam kondisi apapun, semuanya adalah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, asyukru bil hal atau asyukru bil amal, yakni bersyukur dengan menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini, baik berupa kesehatan, kesempatan, terutama usia. Saat ini kita gunakan untuk melakukan semua perkara yang disukai oleh Allah, baik itu perintah ataupun larangan yang harus dijauhi. Sehingga umur ataupun nikmat kesehatan yang ada ini benar-benar dinilai oleh Allah sebagai umur yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita perbaiki bagaimana hubungan kita kepada Allah, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, bagaimana hubungan kita sesama manusia. Kalau hari ini kita sebagai anak harus bisa memperbaiki hubungan dengan orang tua, kita yang saat ini sebagai ibu harus bisa memperbaiki hubungannya kepada anak-anak kita. Kita yang hari ini menjadi seorang ibu sekaligus istri, bagaimana hubungan ketaatan kita kepada sang suami. Inilah cara-cara asyukru bil amal. Dan juga bagaimana hubungan kita sesama lingkungan. Sehingganya semuanya kita habiskan waktu, usia benar-benar bersama Allah. Jangan sampai menunggu kita pengen bahagia, kita pengen hidup kita tenang, baru kita bersyukur. Akan tetapi mari kita bersyukur, insya Allah hidup kita tenang, insya Allah hidup kita bahagia. Karena dengan bersyukur itu ketenangan hidup akan kita dapatkan. Dan hanya jiwa-jiwa yang tenanglah yang dipanggil oleh Allah. Sebagaimana janji Allah, ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Awalan wa akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita perbaiki bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita,